Halo, salam sehat. Mari belajar bersama Andi Melina Huta Barat NPD, tentunya dengan topik yang berbeda. Pertemuan kali ini akan diawali dengan mengajukan pertanyaan seputar topik atau materi. Pertama, pernahkah kalian membaca sebuah berita di media massa, seperti pada koran, majalah, atau buletin, yang di dalamnya terdapat sebuah tulisan opini dari redaktur media cetak itu sendiri? Kedua, pernahkah kalian menonton editorial media Indonesia Metro TV? Jika kamu pernah membaca dan menontonnya, maka yang kamu tonton itu disebut dengan editorial dan yang kamu baca disebut dengan tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana dua kata yang bersinonim. Editorial berasal dari bahasa Inggris, sedangkan tajuk rencana merupakan bahasa Indonesia. Editorial atau tajuk rencana merupakan jantung dan roh dari media massa. Melalui tajuk rencana, redaksi media tersebut menunjukkan sikap atau visinya tentang sebuah masalah aktual yang terjadi di masyarakat. Editorial atau tajuk rencana dapat diasumsikan sebagai sikap institusi media massa terhadap peristiwa yang dibahas berupa masalah A. Politik, B. Sosial, C. Ekonomi, D. Hukum, dan lain-lain, baik di level nasional maupun global. Berikut merupakan cuplikan editorial Metro TV Sabtu 10 Oktober 2020. Selamat menyaksikan. Bukan beri contoh, tokoh provokasi massa. Berekspresi, berbeda sikap, menyampaikan aspirasi dan pendapat, serta berunjuk rasa untuk mendukung atau menolak suatu kebijakan merupakan hak konstitusional yang sepenuhnya dijamin dan diatur oleh undang-undang. Dengan jaminan itu, setiap warga negara boleh berunjuk rasa dimanapun, kapanpun, dan dalam bentuk apapun, sejauh hal itu tidak melanggar batas ketentuan dan aturan yang berlaku. Semua warga negara diyakini memahami benar batas-batas tersebut, baik yang tertulis maupun tidak. Faktanya, banyak kasus unjuk rasa kerap melewati batas-batas tersebut. Unjuk rasa menolak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker kita khawatirkan termasuk bentuk penyampaian ekspresi semacam itu. Dalam 3 hari terakhir, unjuk rasa penolakan Undang-Undang Ciptaker marak di sejumlah wilayah. Palu, Palembang, Bandung, Bogor, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan sejumlah lokasi lain. Akibat aksi tersebut, banyak fasilitas publik rusak. Di ibu kota, 18 halte bus Transjakarta dan pos polisi hancur. Puluhan pengunjuk rasa dan aparat keamanan pun cedera. Kita mengecam aksi kerusuhan tersebut. Apalagi aksi anarkistis itu dinyatakan bukan spontan, melainkan bentuk pengerahan massa yang disponsori pihak tertentu untuk membuat rusuh saat demo penolakan Undang-Undang Ciptaker. Di Jakarta misalnya, Polda Metro Jaya menyatakan telah mengamankan ribuan orang yang diduga akan melakukan kerusuhan saat unjuk rasa. Mereka bergerak karena diundang pihak tertentu melalui media sosial untuk berbuat kerusakan. Bukan hanya disponsori, aksi itu diduga juga diprovokasi tokoh-tokoh tertentu. Sejumlah pejabat pemerintah pun secara eksplisit menyatakan hal itu melalui berbagai pernyataan yang menyebut bahwa pemerintah sudah mengetahui aktor intelektual di balik aksi anarkistis tersebut. Kita pun sependapat dengan pernyataan bahwa tindakan mensponsori dan memprovokasi sehingga massa terpicu untuk merusak fasilitas umum serta melakukan serangan secara fisik terhadap aparat dan warga merupakan tindakan tidak sensitif. Tidak sensitif karena saat ini rakyat tengah berada di masa sulit. Rakyat bersama pemerintah tengah sulit berjuang melawan pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Namun, alih-alih membantu memulihkan ekonomi dan mencegah penularan virus,
sponsor dan provokator justru memperburuk keadaan dengan menambah panas dan berat persoalan. Kita menyesalkan perilaku mereka. Baiklah, tadi kita sudah melihat cuplikan editorial pada Metro TV. Berikut merupakan contoh tajuk rencana atau editorial yang terdapat pada surat kabar yang ada di Sumatera Utara. Yang pertama, koran analisa yang terbit pada hari Selasa 6 Oktober 2020, halaman 12 pada kolom opini dengan judul COVID-19 di Aceh. 2. Koran Kompas yang terbit pada Selasa 6 Oktober 2020, halaman 15 pada bagian opini dengan judul Dengarkan Suara Rakyat. Ketiga, pada koran Kontan yang terbit pada Selasa 6 Oktober 2020, halaman 15 pada bagian opini dengan judul Belait Baru atau Rencana Baru. 4. Koran Waspada Minggu 4 Oktober 2020, halaman A2 pada bagian berita utama dengan judul Kapolres Madinah Santuni keluarga rumah reot. Baiklah siswa-siswi hebat, tadi sudah kita lihat contoh dari editorial dan juga contoh dari tajuk rencana. Untuk memperdalam teks editorial ini, berikut akan disajikan PowerPoint yang berupa materi ajar. Air matamu berlinang, Mas, intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi, sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, Mas, intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Sebagai penutup, materi teks editorial sudah kita bahas sampai tuntas. Di akhir pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian semua akan lebih rajin belajar dan lebih termotivasi lagi walau dengan kondisi masa sekarang. Terima kasih, salam sehat dan selamat belajar.